kau sudah di sini. Teman lama, musuh abadi. Gue sedang mengalami hari dan situasi yang sangat berat. Musuh gue sekarang ada di belakang gue. Dia selalu mengikuti, tapi tidak berwujud. Dia membawa kutukan, tapi ini bukan soal jumpa. Dan yang terparah, itu hanya terjadi di hari ini. Tidak lain dan tidak bukan. Itu adalah hari Senin, jam 6.40. Hari ini gue sedang siap-siap dengan memakai seragam hari Senin. Dan gue harus lebih awal supaya nggak macet dan nggak telat. Karena gue tahu hari ini hari Senin. Tapi baru sebentar gue siap-siap, pas gue cek HP gue ternyata udah jam 7 aja. Gue langsung buru-buru sarapan, siap-siap dan hidupin motor. Oke, sebelumnya gue bagi tahu dulu ke kalian kalau jarak dari rumah gue ke sekolah itu 20 menitan lah. Tapi ya karena gue bawa motor kayak bapak-bapak pulang sholat subuh, jadinya bisa molor. Dan parahnya, khusus di hari Senin, waktu jam masuknya itu lebih cepat 15 menit. Aduh, ini Senin apa loh, cok, pembawa sial lah ini. Ketika gue di jalan, itu gila sumpah macet banget. Belum lagi lampu merahnya tuh ada banyak. Apalagi waktu gue jalan, tiba-tiba ada orang bawa motor nyelip gitu loh. Aduh, kalian hati-hati ya guys ya, khususnya di hari Senin. Akhirnya gue udah sampai lah di parkiran sekolah. Dan gue bingung, ini siswa kok pada lari gitu. Gue cek HP gue, ternyata masih jam 7.30. Gue awalnya biasa aja dan sekilas bingung. Hari Senin, jam setengah 8. Kenapa siswa-siswa pada lari? Wah, gua telat, cok. Gua langsung jadi gosip. Enggak, bahkan lebih dari itu. Si Deo lari sekecang-kencangnya dari posisi paling belakang. Masih belum menggunakan ulti. Perlahan-lahan tapi pasti dia terus maju sampai gua udah di posisi paling depan. Tapi ternyata ada penghalang di depan dia bernama Guru. Sekarang bagaimana cara si Deo melewati tantangan ini? Mari kita lihat para penonton, baik penonton yang di rumah maupun di barisan upacara. Bagi yang mau support si Deo, gue menyarankan kalian untuk menekan tombol subscribe. Oh, ternyata dia pakai jurus alasan no jutsu. Tapi sayang sekali ini tidak mempan para pemirsa. Ternyata dia memaksa melewati gurunya langsung dan akhirnya Oi Deo, itu celana lu kok bisa lebih besar dari gaji DPR? Ini kesalahan gue yang lainnya sih guys. Jadi gini, gue bakal cerita dikit gimana kronologinya. Awalnya celana gue sebelumnya itu udah terlalu kecil dan sempit banget sumpah. Gue minta sama gue buat beliin celana yang agak gede. Dan waktu gue pulang sekolah malah dibeliin yang ukurannya itu triple XL. Gue pas di sekolah itu kelihatan kayak anak skena abis pak. Dan ya begitulah kejadian yang singkat tapi sering terjadi di hari Senin tentunya. Gue bingung banget ya kenapa ini cuma terjadi di hari Senin gitu loh. Padahal di hari lain kayak Sabtu itu bener-bener hari paling terbahagia, terlaki, pokoknya terone for all banget lah. Datang ke sekolah nggak macet, tepat waktu. Bahkan jam masuknya aja itu jam 7.45 bukan 7.30. Apalah itu sibal. Dan part yang paling enak itu waktu gotong royong sih. Itu gue giat banget guys. Gue bener-bener aktif ya sampai gue cabut kelas. Di situ gue pergi ketemu teman gue yang beda kelas buat ngomongin masalah tugas animasi atau YouTube gitu. Dan itu udah hampir setiap minggu sih. Tapi jujur-jujur aja ya, di hari itu badan gue, jiwa dan raga gue bener-bener ringan bets. BTW jangan bolos gotong royong guys. Dan yang paling enak di hari Sabtu ini tuh ada dua hal. Yaitu waktu beta membuka pintu, baunya hilang. Maksudnya kelasnya bersih gitu loh, wangi gitu karena udah siap gotong royong. Yang satu lagi tuh celana gua, celana gua nggak gede bos. Mana yang ngeledek gua tadi? Wow, mana anak kemarin sore yang ngeledek gua? Gua kan baru ngomong masalah hari Sabtu ya. Kalian tahu nggak? 2 hari setelah hari Sabtu itu hari apa? Iya, bener. Hari Senin. Mimpi buruk gua akhirnya datang dan terus menghantui gua berulang kali. Gua terus ngalamin macet di sekolah, gua telat. Balik lagi ke kelas, laci gua tiba-tiba udah ada sampah. Kenapa mimpi buruk ini selalu menghantui gua? Yang selalu gua rasakan muak, perasaan marah, kadang sedih. Tapi bingung juga. Apakah gue yang harus berubah? Kenapa gue nggak bisa terbiasa? Gue udah muak. Lah sumpah bisa nggak setiap langkah dan waktu gue jangan dijadikan kesialan gitu loh. Kenapa tiap kali lu datang gue nggak pernah tenang gitu loh? Kenapa?
Gue mulai belajar buat terbiasa supaya bisa kembangin diri lebih baik lagi. Gue tahu ini nggak seberapa, tapi setidaknya gue berharap ini bisa berpengaruh buat gue ke depannya. Gue mulai bangun lebih awal, ternyata nggak separah itu. Di jalan nggak terlalu macet, dan karena sampai lebih awal, gue nggak usah lari terburu-buru lagi gitu. Untuk masalah celana, gue ya ya terima-terima aja lah. Toh gue juga udah deket kelulusan. Sampah di laci kelas gue. Ya gue bilang ke teman-teman gue kalau buang sampah itu jangan di laci gue, tinggal buang aja di tempat sampah. Dan ya mereka dengar keluhan gue sih bagusnya. Perlahan-lahan di hari-hari itu gue udah jarang banget telat di hari Senin. Kadang sih beberapa kali gue telat gitu. Dan di bawah santai aja. Terus gue menyadari satu hal, setelah gue menerima hari Senin ini, waktu gue telat itu, barisan kami yang biasanya selalu panas, malah dapat barisan yang adem gitu loh. Dan sekarang gue udah lulus sih, jadi gue udah berdamai dengan temen sekaligus musuh gue, yaitu hari Senin. Di situ gue udah menyadari sesuatu, kalau gue selalu lari dari kenyataan. Tapi ya, akhirnya gue sadar, kenyataan itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dipelajari. Dengan nerima, gue bisa tumbuh, belajar, dan jadi pribadi yang lebih baik. So ya di closing ini, untuk video kali ini dan kedepannya mungkin bakal gini-gini aja ya, nggak lebih nggak kurang gitu loh. Gue sebenarnya pengen lebih, cuman karena kuliah aja sih sebenarnya. Kemarin tuh ya terus satu kejadian tuh pas gue lihat jadwal gue tuh, gue kira kan dari Senin sampai Sabtu doang. Nah, jadi kayak seminggu terus udah libur gitu loh. Jadi udah gue mau kerjain, malah kenyataannya hampir 3 minggu gua nggak dapat libur. Jadi itu kuliah terus-terusan karena kegiatan sama karena mata mata kuliahnya gitu loh. Jadi gue cuma mau bilang ke kalian yang masih SMA, SMK, ya nikmatin waktu kalian dengan teman-teman kalian ya. Karena itu masa-masa yang paling pas lah pokoknya. Kalian nggak terlalu stres, kalian enjoy gitu loh kan. Tugas-tugasnya pun kayak ya udah masih bisa dikerjain, nggak dibawa pusing banget sih. Dan ya itu aja sih dari gua. Thank you.